Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Crazy Football Opinion. Ya, gimana kabarnya teman-teman di tengah pekan ini menuju akhir weekend? Masih semangat ya teman-teman? Semangat masih tinggi di tengah euforia timnas Indonesia yang naik level dan lolos ya teman-teman. Kali ini saya ingin membahas sedikit ya teman dari grup F ya teman. Kan kemarin sudah dari A, B, C, D, E, F ya, 6 grup. Sekarang ini grup F, grup yang terakhir yaitu yang diisi dengan satu tim besar yaitu Portugal dan 3 tim kuda hitam. Ada Turki, ada Georgia dan Republik Ceko ya. Gimana ini teman-teman prediksi di grup F ini, siapakah yang akan lolos dan memberi kejutan? Saya ingin sedikit membahas ya teman-teman bagaimana peluang dan komposisi pemain dari tim grup F ini. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman. Langsung saja kita mulai dari yaitu tim Turki ya. Turki ya teman-teman. Turki luar biasa ini teman-teman. Turki ini lolos sebagai juara grup teman-teman. Kemarin di kualifikasi Euro ini Turki lolos sebagai juara grup ya teman-teman. Dan ini penampilan Turki yang ke-6 ya teman-teman di Piala Eropa ya teman-teman. Untuk pencapaian tertinggi Turki di Piala Eropa ini pada waktu itu 2008 Turki sampai maju ke babak semifinal ya teman-teman, namun akhirnya kalah ya teman. Turki ini teman-teman dilatih oleh pelatih Italia ya teman-teman, yaitu Vincenzo Montella, asal Italia teman-teman. Beliau berumur 49 tahun, dulu pernah menangani tim AS Roma muda teman-teman, juga sebagai pelatih interim, dan pernah di Fiorentina dan AC Milan pernah juga ya, AC Milan, Sevilla ya. Pelatih asal Italia teman-teman, Vincenzo Montella. Kita lihat ya teman-teman bagaimana line up-nya Turki ini teman-teman. Oke, dari kiper teman-teman. Dari kiper Met Gunok dari Beşiktaş Liga Turki sendiri, Altay Bayındır ya itu teman-teman, kiper Manchester United. Ya memang Bayındır ini jarang bermain ya di MU, jarang sebagai starter ya teman-teman. Saya kira cuma sekali ya Bayındır sebagai starter teman-teman. Waktu itu saya lupa partainya di Piala FA mungkin ya, FA. Dan ketika ini Ukraine Cekir Trabzonspor Liga Turki juga. Kita pindah ke lini belakang ya teman. Ada Zeki Çelik, pemain AS Roma, Meri Demiral, pemain Arab Al Ahly, Samet Akaydin Panathinaikos teman, Hamid Khan Kaplan Ajax, Abdul Karim Bertaker, pemain Galatasaray, Matt Mulder, pemain Fenerbahce, Ferdi Kadroglu, pemain Fenerbahce. Kita kali ini tengah teman-teman. Oke, Yakubu, pemain West Bromwich, Orkun Kuki, pemain Benfica, Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan, Salin Özcan, Borussia Dortmund, Ismail Yusek, Fenerbahce, Kan Ayhan, pemain Galatasaray. Kita ke sayap dan strikernya ya teman. Ada Kerem Aktürkoğlu, pemain Galatasaray, Arda Güler, ini pemain Real Madrid ya, mungkin sebagai cadangan juga teman. Cenk Tosun dari Beşiktaş, Yusuf Tazir dari Lille Liga Prancis, Irfan Kahveci Fenerbahce, Kenan Yildiz yaitu pemain Juventus, Bang Alper Yilmaz, pemain Galatasaray, dan Semih Kılıçdaroğlu, pemain dari Beşiktaş, pemain Liga Turki sendiri ya teman. Ya itu teman-teman starting line up dari timnas Turki ini. Turki ini bagaimana peluangnya menurut pendapat teman-teman? Turki ini ya teman-teman? Permainannya ini cepat ya teman. Bola-bola pendeknya juga speed para pemainnya ini tim kuda hitam teman-teman.
saya tidak banyak melihat pertandingan Turki ini teman, namun pada saat itu beruji coba melawan Jerman ini memang Turki dari segi bertahan juga sangat baik ya teman-teman, dan umpan pendeknya dan permain directnya juga sangat bagus teman-teman. Turki ini di ranking FIFA berada di urutan 40 teman, ini sangat di tengah-tengah ya Turki ini. Ya, itulah timnas Turki teman-teman. Bagaimana peluang Turki ke depan, semoga ada kejutannya teman-teman. Kita lanjut, yaitu Republik Ceko teman-teman ya. Republik Ceko ini dilatih oleh Ivan Hasik teman-teman. Beliau berumur 60 tahun, asal Ceko sendiri. Beliau pernah melatih Sparta Prague dan Starbrook. Ya, itu pengalaman berlatihnya ya sebelumnya itu di Cekoslowakia, itu ya Republik Ceko yang sebelum berpindah nama ke Republik Ceko ya teman. Namanya itu Cekoslowakia teman-teman. Republik Ceko ini teman-teman, ini dia dalam mengikuti turnamen ini turnamen yang ke-10 ya teman, di ajang Piala Eropa ini. Sebelumnya Ceko juga pernah menjadi juara teman-teman, yaitu pada tahun 1976 ya, masih tadi Cekoslowakia namanya, belum ke Republik Ceko. Dan waktu itu Ceko di Piala Eropa 2004 waktu itu bisa melaju ke semifinal, namun kalah dengan sang juara yaitu Yunani ya teman-teman. Ceko ini kemarin lolos ke Piala Eropa ini sebagai runner up ya teman, sebagai runner up grup E teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ke line up-nya. Dari kiper Jindřich Stanek, Slavia Prague. Ada Mandek Kovacs dari Bayer Leverkusen, Vitsevias Karos dari Sturm Graz Liga Austria. Kita ke pemain belakang, David Zima dari Slavia Prague dari Liga Ceko sendiri, Thomas Hollis sama Slavia Prague, Robin Hansen sama dari Liga Ceko yaitu klubnya Victoria Pilsen, Vladimir Koval dari West Ham, ada dari Premier League. Martin Vitic ada Sparta Prague dari Liga Ceko, David Dutria dari Slavia Prague juga. David Jurasek ada Hoffenheim Bundesliga, Ladislav Krejci dari Sparta Prague, Thomas Vicek dari Slavia Prague. Pemain belakang ya teman, kita beralih ke pemain tengah, Antonin Berak dari Fiorentina, Lukas Profut Slavia Prague, Vakas Jarny dari Wolfsburg Jerman teman-teman, Ondrej Lingers dari Feyenoord Liga Belanda, Lukas Trev Victoria Pilsen, Thomas South West Ham, Pavel Swick Victoria Pilsen, Marek Juras Slavia Prague. Kita ke striker dan sayapnya teman, Adam Olzek dari Bayer Leverkusen, Patrick Schick dari Bayer Leverkusen, Jan Kus dari Sparta Prague, dari Mujmir Sitil dari Slavia Prague, Thomas Chori dari Victoria Pilsen. Ya, itu line up-nya teman. Ceko ini berada di urutan 36 ya teman, masih di atas Turki tadi Ceko ya teman. Bagaimana pendapat teman-teman untuk Republik Ceko ini? Republik Ceko ini ya memang tidak begitu spesial permainannya, namun sering mengejutkan tim kuda hitam. Ini biasanya permainan servisnya sangat berbahaya, bola-bola atasnya. Ceko ini terkenal dengan pemain-pemain yang tinggi ya teman-teman. Oke, bagaimana peluangnya Ceko teman-teman? Apakah mampu mengejutkan di grup F ini? Kita lanjut ke timnas Georgia teman. Georgia ini ya teman? Georgia ini menarik ini, negara Eropa yang pertama kali
mereka tampil ini teman di Piala Eropa 2024 ini partisipasi pertama mereka teman di dunia persepak bola Eropa. Bahkan Georgia ini tidak pernah tampil di Piala Dunia. Ini luar biasa ya teman-teman. Pencapaian dan proses perkembangan sepak bola Georgia ini sangat sabar sekali ya teman. Ini generasi baru ini Georgia teman. Dalam sejarah 34 tahun ya teman. Ya. Georgia ini melalui jalur playoff teman. Jalur playoff. Georgia ini dilatih, yaitu pelatihnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Georgia ini dilatih oleh William Sagnol. Ini legenda ya, legenda sepak bola asal Prancis teman-teman. Sagnol dulu bermain Bayern Munchen ya teman. Pemain Bayern Munchen, juga dulu pernah melatih Bayern Munchen juga pada saat menjuarai Liga Champions teman-teman. Waktu itu ya pemain ini back ini teman-teman. Posisinya back waktu itu menjadi pemain William Sagnol ini teman. Beliau saat ini berumur 47 tahun teman-teman. William Sagnol ini melatih tim Georgia. Ini saya belum pernah melihat timnas Georgia bermain ya teman-teman. Menarik, kita tunggu bagaimana permainannya ya teman-teman. Dan Georgia ini ranking FIFA-nya berada ke 75 teman. Ranking FIFA-nya ini teman. Sangat jauh ya teman. Namun apakah bisa menjadi kejutan di Euro ini teman-teman? Kita ke line up-nya ya teman-teman. Georgia. Kiper Georgi Loria, Dinamo Tbilisi. Luka Guges-Haslivi, Karabakh. Georgi Mamardashvili dari Valencia. Kita ke pemain belakangnya, Otar Kaka Bazar, Krakovia, Lasa Dravali dari Apoel Nicosia. Guram Kasia, kapten teman-teman. Slavan Bratislava. Solomon Virkevlia dari Arab Al-Uqdud. Georgi Kocolesivlia, Shakhtar Donetsk. Luka Lucio Silvi dari Cremonese Itali. Kemarin Cremonese yang dikalahkan oleh timnya Bang C ya, Venezia. Georgi Feliciani, Persepolis, Liga Iran. Jamal Tabiza, Liga Yunani, Panetolikos. Kita kali ini tengahnya teman-teman. Georgi Kocorasivli, Levante, Spanyol. Zurigo Davidasivli, Bordeaux, Prancis. Georgi Cavedadesi, Watford. Nika Kviksi, Lek Ponan, Ontar Hidesivli, Liga Austria, Sturm Graz. Sandro Altumnasivli, Wolfsberger AC, Liga Austria. Levan Senglia, Panathinaikos. Azor Makabishvili, Universitas Kralova. Georgi Sitaisivi dari Dinamo Batumi. Saba Lozanis dari Atalanta United, Liga Amerika. Gabriel Sigus dari Basel, Liga Swiss. Strikernya dan sayapnya Kvicha Kvaratskhelia, Napoli. Budu Sivifaze, Karlsruhe SC. Georgi Kvitalia, Apol. Georges Mikautadze, Metz. Lagi dari Prancis. Ini teman-teman line up-nya Georgia. Menarik ditunggu teman-teman, tim baru ini apakah mampu mengejutkan ya teman-teman. Ini pertama kali beliau tampil di Piala Eropa teman-teman. Sangat luar biasa Georgia ini perkembangannya. Memang tidak instan ya teman-teman. Sepak bola tidak instan. Makanya beruntung kita punya STY dan Pak Erick Thohir di timnas kita, yang semoga pelan-pelan kita bangun ya teman-teman. Kita bangun dengan jalan yang benar. Lanjut ya teman-teman, kita yaitu Portugal. Portugal ini partai pertama melawan Ceko teman, dan Turki melawan Georgia. Portugal ini teman dilatih dari pelatih Spanyol yaitu Roberto Martinez. Waktu lalu
waktu lalu Martinez ini menggantikan saat dipecat dari timnas Belgia, generasi emasnya Belgia, lalu beliau menangani timnas Portugal ini, teman-teman. Ya, Roberto Martinez ini beliau berusia 50 tahun, teman-teman, dan Portugal sendiri sekarang ranking FIFA-nya berada ke-6, ya, 6, teman-teman. Ke-6. Ya, ini menarik, teman-teman. Roberto Martinez saat menukangi timnas Portugal ini cara bermainnya sangat berbeda ya dengan Portugal saat kemarin. Waktu itu dilatih siapa itu, pelatih Portugal itu yang beliau dipecat, yang mengantarkan Portugal juara Eropa 2016 di Prancis, teman-teman. Saya lupa namanya, teman-teman. Ini permainannya lebih ke sistem permainannya lebih tertata, lebih berkurang permainan skill individunya, teman-teman. Kita langsung saja ke line up-nya, teman-teman. Ada dari kiper ada Diego Costa, pemain senior bermain di FC Porto, teman-teman. Ada Jose Sa, pemain Wolverhampton. Rui Patricio, pemain AS Roma, ini pemain senior sekali nih, Rui Patricio, teman-teman. Dari back Andoni Silva, Benfica. Danilo Pereira, PSG. Diogo Dalot dari pemain MU sendiri. Diogo Dalot ini pemain yang tidak konsisten ya, kadang baik, kadang lengah sekali, sangat bertahan. Kemarin Portugal melawan Kroasia, saya lihat itu kan kalah 2-1, itu titik lemah dari Portugal itu saya lihat dari Diogo Dalot sendiri, sangat lengah, sangat mudah diadaptasi, apalagi dari serangan-serangan baliknya tidak ada yang membackup dari Diogo Dalot ini. Lanjut ke Gonzalo Inacio, Sporting Lisbon. Joao Cancelo, yaitu pemain Barcelona, teman-teman. Nelson Semedo, Wolverhampton. Nuno Mendes, PSG. PP, pemain tua ini berpengalaman juga, senior. PP masih dipanggil. Ruben Dias ini pemain senior juga, pemain hebat dari Manchester City. Kita ke gelandangnya, teman-teman. Ada Joe Neves, pemain Benfica. Joao Palhinha dari Fulham. Octavio Monteiro, Al Nassr. Ruben Neves, ini fisiknya kuat ini berkarir di Liga Arab Al Hilal. Ada Vitinha, PSG, dan Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes ini nyawanya MU, nyawa MU, dan perannya sangat vital sekali baik di MU maupun Portugal. Umpan-umpannya sangat baik, terukur. Bruno Fernandes ini sangat dibutuhkan ya, teman. Kita ke penyerang dan sayapnya, teman. Ada Bernardo Silva, ini pemain yang cepat ya, dan cerdik. Bernardo Silva ini pemain yang cerdik ya, dengan kaki kirinya, dengan tusuk-tusukannya memang sangat vital juga di Manchester City maupun Portugal. Ada Diego Jota yang habis cedera lama di Liverpool, dipanggil lagi. Francisco Conceição dari FC Porto. Gonzalo Ramos, pemain tua ya, teman. Joe Felix juga pemain senior, pemain Barcelona. Pedro Neto, Wolverhampton. Rafael Leo, ini pemain AC Milan, striker AC Milan, teman-teman. Dan tak kalah juga pemain legenda persepak bola yaitu Cristiano Ronaldo, masih bermain, teman-teman, masih bermain. Entah ini ada dalam turnamen yang terakhir atau masih belum ya, teman. Cristiano Ronaldo ini, teman-teman, ini tombaknya timnas Portugal ini. Bagaimana itu, teman-teman, prediksi teman-teman, timnas Portugal ini apakah mampu melangkah jauh lagi prestasinya? Karena di Euro tahun kemarin di Inggris Portugal gagal ya, teman, di fase grup, tidak mampu lolos ke fase 16 besar. Apakah dengan pelatih barunya Roberto Martinez ini mampu berbicara banyak? Portugal ini sangat mungkin sedikit banyak ada perkembangan ya, lebih bermain kolektif ya, teman, tidak hanya mengandalkan individu pemain ini, tapi bermain secara tim Portugal ini. Iya, teman-teman, bagaimana dengan grup F ini, dengan Turki, dengan Georgia, dan Republik Ceko-nya, dan Portugal? Siapa yang menemani, yang mampu lolos nanti? Kalau saya ini pasti ada kejutan. Belum tentu Portugal nanti bisa lolos, karena juga ini Dutch football dan anything can happen, semua bisa terjadi.
yang saya prediksi lolos ya teman. Mungkin Turki, Republik Meksiko atau Portugal itu. Kalau Georgia mungkin saya masih pesimis, tapi entah menurut teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah memposting dari grup A sampai F setiap komposisi dan peluang grupnya, siapakah yang nanti akan menjadi raksasa Eropa ya teman di tahun 2024 ini di Jerman. Apakah ada juara baru atau juara bertahan dari tahun kemarin yaitu Italia? Kita nantikan ya teman-teman, kita nonton bersama. Dan Piala Eropa ini akan bersamaan bergelaran dengan Copa America ya teman-teman. Copa America nanti berselang 1-2 hari akan menjadi pembukaan juga. Saya belum tahu bagaimana grupnya Copa America ini. Insya Allah kalau ada waktu saya akan posting juga komposisi dan grup dari Copa America ini. Oke teman, sementara gitu dulu ya teman. Jangan lupa like dan subscribe dan dukung terus akun saya teman, dan kasih kritik agar saya lebih baik lagi. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.